Ikrar dan janji pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Harokah Bakumudin Provinsi Banten, Dewan Pimpinan Wilayah masa khidmat 2026-2031. Masa Khidmat 2026-2031. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Demi Allah, saya berikrar dan berjanji berkhidmat untuk perjuangan dakwah Islamiyah di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui organisasi Harokah Badan Koordinasi Balik se-Indonesia. Bahwa saya akan melaksanakan amanah, kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengurus dan pimpinan organisasi Harokah Bakumudin Provinsi Banten masa khidmat 2026-2031 dengan sungguh-sungguh istiqomah berlaku benar, jujur, adil, dan ikhlas. Berpedoman pada Al-Quran dan hadis Nabi, anggaran dasar anggaran rumah tangga, kode etik mubalik Harokah Bakumudin, serta ketentuan organisasi lainnya dalam melaksanakan amanah tugas dakwah, jihad tarbiyah dan islahul ummah untuk izul Islam dan kejayaan bangsa Indonesia, menjaga Pancasila sebagai ideologi negara dan mengokohkan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud kesadaran bela negara, semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Dewan Pimpinan Pusat Harokah Badan Koordinasi Balik Indonesia, Ketua Majelis Syuro Nasional Dr. Ansi Haji Tatangan Nasir Fatudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi alqawim wa arsyadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam alladzi qama minal laili wan nasu niyam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang sama kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Banten, semoga senantiasa dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang mewakili beliau hari ini, Bapak-bapak para pejabat dan Forkopimda Provinsi Banten, ada Pak Kapolda, Pak Korem, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten dan segenap ormas-ormas Islam, Ketua Majelis Syuro Nasional Harokah Bakumudin, guru kami Dr. Ansi Haji Tatangan Nasir Fatudi, pengurus DPP Harokah Bakumudin yang hadir, Pak Sekjen, Wakil Sekjen,
ketua dan segenap pengurus yang baru dilantik. Ya, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Barakallahu fikum, wasyadadallahu khutbah. Hari ini kita bersyukur pada Allah karena Provinsi Banten sudah memiliki pengurus yang definitif, dilantik di ruangan aula gubernuran. Ini menjadi isyarat bahwa dakwah Harokah Bakaunuddin bukan hanya dakwah akar rumput, tapi dakwah yang melangit. Jadi kokoh di bumi, kuat di langit. Insya Allah akan melahirkan dakwah yang mencerahkan dan menggairahkan, dakwah yang membawa dan menghadirkan kebermanfaatan untuk membangun dan menata peradaban. Atas nama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Harokah Bakaunuddin, beliau yang saat ini sedang diuji tidak sehat, menyampaikan salam hangat buat Bapak Gubernur dan segenap pimpinan Forkopimda, Majelis Ulama Indonesia dan segenap ormas Islam yang hadir. Semoga beliau segera pulih dari ujian ini sehingga insya Allah terus membersamai dan membimbing para mubalighin yang tergabung dalam Harokah Bakaunuddin. Bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian, bahwa pelantikan DPW Harokah Bakaunuddin Provinsi Banten ini adalah bukan sekedar seremonial formalistik saja, tapi sebuah harapan besar, sebuah upaya serius, sebuah usaha sungguh-sungguh untuk memperkuat peran mubalighin, peran dakwah. Karena apa yang kita sampaikan dalam dakwah, kita sampaikan dalam taklim, kita sampaikan dalam syiar, tidak bisa dipisahkan dari realitas kehidupan. Jangan sampai bahasa-bahasa Quran yang luar biasa, bahasa-bahasa dakwah yang hebat, bahasa-bahasa dakwah yang mencerahkan itu menjadi momok di tengah-tengah umat. Mubalik hadir, khususnya Harokah Bakaunuddin, tampil secara elegan. Apalagi kita dengar tadi, Masya Allah, rata-rata S2, bahkan ada yang profesor. Ini menandakan bahwa kemajuan dakwah sudah berubah jauh, tapi tidak boleh hilang hal-hal yang fundamental, hal-hal yang spesial yang menjadi ciri khas seorang mubaligh. Disampaikan tadi oleh Ketua DPW bahwa isyarat yang disampaikan oleh Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada panggilan yang lebih baik, tidak ada seruan yang lebih indah dari da'a ila Allah, dakwah kepada Allah. Itu adalah yang pertama, kita menyampaikan pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan kebajikan, pesan-pesan indah. Kadang memang nada yang sedikit keras dan tegas, tapi di sisi yang lain kita harus tampil dengan sisi yang indah dan elegan. Karena dakwah itu harus mengimbangi. Kadang apa yang kita sampaikan benar, kita sampaikan adalah amanah Allah, amanah Rasulullah, amanah para awliya wa sholihin. Tapi ketika cara kita menyampaikannya keliru, cara kita menyampaikannya salah, cara kita menyampaikan tidak pada tempatnya, tentu akan tidak diterima. Karena likulli maqam maqal, wa likulli maqal maqam. Setiap pembicaraan itu ada tempatnya, dan setiap tempat ada pembicaraan. Maka para mubaligh dituntut, kita semua khususnya yang tergabung dalam Harokah Bakaunuddin dituntut untuk menaikkan power, menaikkan posisi tawar di tengah umat. Sehingga saya berpikir bersama para pengurus di DPP, ya mudah-mudahan bisa dimulai dari Banten. Karena Ketua Kesbangpol Provinsi Banten adalah anggota Harokah Bakaunuddin. Hadir di sini yang mewakili Pak Gubernur, dan insya Allah representasi dari Gubernur
kita mengasalkan dari Banten ini kita mulai ada satu gerakan dasar namanya DAM, tapi tidak disembelih di Mekah, tidak juga di Indonesia. Dan yang ini beda Pak, Dana Abadi Mubaligh. Karena mubaligh tidak bisa gagal di mimbar kalau di rumah ditagih dan dituduh tukang kontrakan. Mubaligh tidak bisa serius menyampaikan solusi keumatan kalau di rumah api di dapur tidak nyala. Mubaligh khawatir karena perjalanan dakwah yang jauh, apalagi di Banten dengan alamnya, dengan lingkungannya, dengan bagaimana perjalanan dakwah yang tidak ringan. Maka mudah-mudahan ini menjadi solusi. Ketika kita meninggalkan anak istri kita, mubalighnya meninggalkan anak istri, insya Allah harapan tetap kepada Allah, tapi usaha-usaha kemanusiaan terus berjalan. Ya mudah-mudahan ini akan terus disambungkan ketua DPW, supaya disambungkan dengan Pak Kesbangpol, sampaikan kepada gubernur, apalagi anggota Kabupatен juga anggota DPRD Provinsi Banten. Ini bisa disuarakan sehingga ada yang perlu kita pikirkan, bahwa mubaligh juga harus dipikirkan keselamatan, dipikirkan nasibnya dalam tanda petik, sehingga ketika menyampaikan dakwah ini, apalagi kita dalam ormas organisasi Harokah Baqaumuddin ini, kita tahu bagaimana dakwah dan tabligh kita ini menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dengan pendekatan yang lebih bijak, moderat dan solutif. Kita juga mengambil pilihan jalan jihad dalam makna yang luas, yang bersungguh-sungguh memperjuangkan kebaikan, keadilan dan kemaslahatan umat. Tarbiyah menjadi bagian penting yang kita terpisah untuk membina dan mencetak kader-kader mubaligh dan juga umat yang selalu membawa pencerahan yang menghadirkan kebermanfaatan dalam rangka membangun peradaban Islam yang memberi warna dan ruh. Karena kita tahu Banten dengan spirit Maulana Hasanuddin, Banten dengan tokoh ulama yang mendunia. Kita kenal dan kita tahu Syekh Nawawi Al-Bantani akan menjadi energi positif, akan menjadi kekuatan dahsyat, sehingga saya begitu kaget mengulang melihat bagaimana simbol lambang Banten, Provinsi Banten itu lekat, tidak bisa dipisahkan. Ada iman dan takwa menjadi landasan pembangunan di atasnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dan para sahabat, para saudara, para asatidzah, para tokoh yang dilantik tadi, agar betul-betul memahami bagaimana apa yang dibawa oleh Harokah Baqaumuddin ini bukan sekedar sesuatu yang baru. Karena Harokah Baqaumuddin ini bukan baru, bukan barang baru ini. Harokah Baqaumuddin adalah perluasan dari Baqaumuddin yang didirikan salah satu muasisnya. Bahkan sekjen ini adalah salah satu penggerak awal juga, salah satu muasis yang hadir, Ketua Majelis Syuro Nasional Dr. Andes Kiai Haji Tatang Muhammad Nasir Fathuddin, yang Masya Allah spirit dakwahnya luar biasa. Dulu saya setiap bulan menjemput beliau ke rumah untuk ngaji di tempat kami. Saya masih mahasiswa tahun 90 sampai 98. Itu beliau Masya Allah luar biasa. Sampai pindah ke Bogor membangun sebuah pesantren namanya Baitul Salam. Tidak pernah berhenti. Tulisan-tulisannya begitu menginspirasi. Ini harus kita teladani. Ini harus kita selami makna yang beliau tulis. Bahkan beliau memperjuangkan apa yang disebut dengan mubaligh bela negara, bukan sekedar kata-kata. 2 kali kita mengadakan acara bela negara, mubaligh bela negara di kantor rakyat, ya, di Dewan Perwakilan Rakyat RI, di kantor DPR MPR di Senayan. Itu juga membuktikan bahwa Harokah Baqaumuddin tidak jalan sendirian. Harokah Baqaumuddin akan senantiasa dikuatkan spiritnya, dikokohkan semangatnya oleh pemerintah daerah setempat, oleh tokoh-tokoh masyarakat, bersinergi dengan ormas-ormas keagamaan, bukan hanya ormas-ormas Islam, tapi juga ormas-ormas keagamaan yang lain. Sehingga esensi dakwah kita yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Hendaklah ada sekelompok umat yang selalu menyerukan kepada kebajikan. Yad'una ilal khair,
bukan sekedar hasanah, kebaikan yang lebih substantif, kebaikan yang lebih mengakar, kebaikan yang lebih terasa, sehingga betul-betul apa yang diharapkan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala kita juga praktek dan bukti nyatakan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini kami meminta Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Asda 1 untuk memberikan pencerahan, memberikan pengarahan, menguatkan semangat para mubalighin kita. Hari ini simbol memakai sarung bukan tanda sekedar tradisional bahwa setinggi-tingginya harakah Bakamumin terbang, insya Allah sarung tetap menjadi penguatnya. Dan itu bisa terbukti bahwa justru orang yang pakai sarung itu lebih banyak bibitnya, dan bibitnya unggul-unggul. Karena orang-orang tua kita dulu di rumah kiai-kiai kita tuh sarungan Pak, tapi bibit yang luar biasa. Jadi hari ini walaupun ada program gerakan keluarga berencana itu bukan berarti 2-3 saja, tapi keluarga banyak pun yang direncanakan, sehingga tidak boleh lemah dalam pendidikan, lemah dalam ekonomi, lemah dalam masa depan. Dan hari ini kita buktikan ada anggota DPRD Provinsi Banten adalah anggota Harakah Bakamumin. Pak S. Bangpol juga merupakan Dewan Pakar dari Harakah Bakamumin Banten. Ini memberi syarat, apalagi Kiai Hasanuddin yang telah meletakkan dasar yang kokoh dan kuat. Kita tetap mengharapkan supaya beliau terus membersamai, terus memberi spirit, memberikan sokongan kepada siapapun. Kita kokohkan para mubalighin yang bergabung. Tidak dilihat apa warna bendera politiknya, apa warna bendera sosialnya. Dia adalah bagian dari kita untuk membawa amanah besar ini, amanah yang telah diemban oleh para rasul dan anbiya, para nabi dan rasul, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya, imamul anbiya wal mursalin, menjadi teladan, menjadi uswah dan qudwah terbaik kita. Semoga hari ini amanah yang disampaikan oleh Pak Gubernur, dan kita berharap supaya DPW tetap menjalin komunikasi yang intens, tetap menjalin komunikasi dengan para pihak, para stakeholder di Banten ini, agar dakwah dan syiar Banten yang telah pernah dibawa oleh ulama-ulama kita, oleh tokoh-tokoh kita, pahlawan-pahlawan kita, semakin menghadirkan pencerahan yang luar biasa. Bagaimana energi positif di Serang Banten, bagaimana energi positif dari Maulana Hasanuddin, dari Syekh Nawawi Al-Bantani ini akan mencerahkan bukan hanya Indonesia, tapi insya Allah dunia pada umumnya. Barangkali ini dapat saya sampaikan sebagai amanah dari Ketua Umum DPP Harakah Bakamumin, Bapak Dr. Andes Dr. Kiai Haji Suhaili AMMA, yang saat ini kita doakan supaya segera pulih untuk terus membersamai kita dalam dakwahnya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan, Masya Allah, satu harapan besar buat Harakah Bakamumin berkiprah yang lebih nyata dan lebih besar di tengah umat. Nasr minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.